Ya, selamat malam teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Ini adalah sesi terakhir, kelas terakhir dari rangkaian eh, kelas yang kami adakan. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini dan hari ini kami akan kita akan berlatih mindfulness dari awal sampai akhir. Akan ada sedikit penjelasan tentang mindfulness, tetapi kita akan lebih banyak untuk berlatih seperti itu. Bagi teman-teman yang mungkin ada di rumah ataupun di perjalanan, eh, silahkan tonton dengan baik-baik eh, latihan pada malam hari ini karena insya Allah akan memberikan apa ya perubahan drastis kalau dilakukan setiap hari. Pada hari ini kita nggak akan hanya berlatih teknik meditasinya, tetapi bagaimana mempersiapkan tubuh kita agar siap bermeditasi. Mungkin langsung saja kita langsung ke PPT-nya. Nah, ya, mindfulness exercise. Banyak yang mungkin yang sudah sering melihat mindfulness di di IG ataupun di para influencer-influencer, terutama mereka yang mempromosikan kesehatan mental. Mindfulness sering kali disebutkan. Tetapi kita tidak akan membahas tentang definisi atau teori tentang mindfulness, karena mungkin sudah banyak yang tahu bahwa mindfulness adalah sebuah latihan untuk membuat kita lebih sadar secara utuh, sadar di sini kini gitu. Biasa sederhananya seperti itu. Nah, apa yang akan kita latih pada malam hari ini? Kita pertama kali akan berlatih breathing upper body exercise. Ini kebalik ya. Harusnya upper body exercise dulu. Kita akan melatih tubuh kita dulu. Kenapa? Karena kalau bagian pundak, toraks, leher itu tidak dilatih fleksibilitasnya, maka cenderung ketika kita bernafas itu cenderung akan lebih sulit, lebih kaku, sehingga kita tidak bisa bernafas dengan lembut. Karena itu upper body exercise sangat diperlukan untuk sesaat sebelum kita berlatih meditasi. Kemudian kita akan berlatih breathing exercise, yaitu melatih nafas kita agar menjadi lebih lembut, lebih nyaman. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memicu atau memantik yang namanya saraf parasimpatik, sehingga badan kita akan lebih rileks, nafas kita lebih melambat, kemudian jantung kita juga berdetak lebih, ritmenya lebih pelan, sehingga kita jauh lebih fokus dan dalam kondisi yang cukup meditatif. Kemudian kita akan berlatih namanya body scanning. Body scanning itu mengamati tubuh. Kita akan mengamati satu persatu bagian tubuh kita dengan kesadaran, dengan attention. Fungsinya untuk apa? Untuk mengamati apakah setiap bagian tubuh kita itu kita punya penilaian terhadapnya. Karena kadang-kadang mamanya kita memperhatikan perut, mamanya. Saya banyak memperhatikan perut. Pasti akan muncul pikiran-pikiran, oh perutku kok gendut, kemudian aku kok nggak six pack. Akan muncul pikiran-pikiran negatif seperti itu. Agar kita mampu menerima diri kita sendiri, kita perlu belajar untuk mengabaikan pikiran-pikiran semacam itu dan memperhatikan tubuh kita secara non-judgmental. Jadi kita hanya memperhatikan tubuh kita, fokus di tubuh kita, dan mungkin akan memunculkan rasa aku bersyukur masih punya tubuh ini, seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke mindful breathing, yaitu bernafas dengan sadar. Awali dengan kita berlatih nafas agar nafas kita menjadi lembut, kemudian kita berlatih untuk mengamati nafas itu sendiri. Kenapa nafas? Karena nafas adalah bagian yang paling netral di dalam tubuh kita. Kita mungkin
ketika melihat perut, saya paling simpel perut lah. Ketika saya melihat perut saya kemudian melihat perut orang lain, saya mungkin akan memunculkan pikiran, kok aku nggak bisa seperti dia. Atau saya menggunakan kacamata kemudian melihat orang lain yang nggak pakai kacamata, kok kenapa aku nggak bisa kenapa aku kok berkacamata? Kenapa mataku nggak normal seperti orang lain? Hanya nafas yang cenderung netral. Karena nggak mungkin aku pengen bernafas seperti nafas orang lain. Itu cenderung hampir tidak ada penilaian atau judgement seperti itu. Sehingga nafas menjadi sebuah objek yang paling netral di dalam diri kita yang dapat kita jadikan objek meditasi. Kemudian open focus meditation. Apa itu open focus meditation? Ini kalau dalam bahasa Buddhism namanya vipassana atau pandangan terang. Jadi kita melihat segala sesuatu dengan apa adanya. Loh, Mas, apakah ada ketika kita melihat sesuatu itu tidak apa adanya? Sering. Sering kita melihat sesuatu dengan tidak apa adanya. Sebagai contoh, ketika kita melihat seseorang umpamanya sedang memarahi orang lain, maka kita bisa berpikir, oh orang itu jahat, memarahi orang lain. Kita tidak melihat fenomenanya cara apa adanya, tetapi kita sudah memiliki persepsi terlebih dahulu. Memarahi itu jahat, terus kemudian membentak itu jahat, mengalah itu baik, berserah diri itu baik. Persepsi itu sudah ada di dalam diri kita dan mengotori kacamata kita, sehingga kita tidak bisa melihat sesuatu sebagaimana adanya. Lalu nanti di akhir kita akan belajar yang namanya mindfulness meditation atau meditasi welas asih. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengembangkan yang namanya cinta kasih, welas asih, baik kepada diri sendiri maupun ke orang lain. Bahkan pada titik tertentu kita bisa mengasihi orang-orang yang tidak kita sukai. Upper body exercise akan eh, ada tiga hal yang akan kita latih, yaitu stretching leher. Habis stretching leher, kemudian stretching bahu, terutama di area scapula bone. Kemudian area punggung yang akan kita latih agar benar-benar seluruh tubuh menjadi rileks semacam itu, rileks dan lentur, agar otot-otot yang tegang menjadi lebih longgar. Ini itu akan jauh lebih baik tubuh kita fleksibel daripada tubuh kita punya otot yang besar-besar. Fleksibilitas otot akan menjaga kesehatan tubuh kita dari muda hingga kita nanti lansia. Oke, baik, bagi teman-teman yang mungkin ada di rumah, silahkan kalau bisa buka kamera, silahkan buka kamera. Kita berlatih bersama-sama pada malam hari ini. Kita mulai dari neck stretching dulu. Ya, kita berfokus pada kalau teman-teman bisa merasakan di bagian leher itu ada dua otot, otot besar yang biasanya pusing itu mulainya dari sini. Maka kita harus men-stretching itu. Silahkan menundukkan kepala seperti ini, tarik sampai badan harus tegak. Jadi eh, bagian punggung benar-benar tegak. Kemudian kita turunkan semaksimal mungkin. Satu, dua, tiga, empat, empat, enam, delapan. Rasakan di leher, rasakan kali-kali. Dan silakan kepala dan setelah kepala muncul, tarik ke samping. Rasakan otot-otot bahu, tarik satu, dua, satu,
lalu satu, dua, tiga, empat, delapan, lalu belakang putar kepala, dua, tiga, empat, selanjutnya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kalau yang sudah fleksibel, nafas kita akan jauh. Tetapi biasanya yang mengganggu tubuh kita tidak hanya nafas, tapi bahu. Bahu biasanya aku karena kita bekerja setiap hari dan tidak melakukan stretching. Karena itu sebelum kita berlatih meditasi, ada baiknya kita melakukan stretching. Ya, stretching bahu dilakukan ini seperti ini. Satu, jadi awalnya arahkan bahu ke depan, kemudian ke atas, dan ke belakang. Satu, dua, kita mulai. Sekarang, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Lalu sebaliknya ke atas, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ketika bahu sudah terasa panas, terasa dan cukup rileks, kita akan melakukan sebuah teknik untuk me-adjust punggung, yaitu caranya seperti ini. Pertama tempelkan tangan seperti ini, tarik ke atas, kemudian tarik ke belakang, kemudian lakukan ini. Kayak Superman gini, ya, binarawan, tarik ke belakang. Kalau dari samping seperti ini, harus tempelkan ke atas, bisa mungkin tarik ke belakang. Nah, setelah posisi ini silahkan tarik nafas panjang. Lepas. Jadi, ini tarik nafas panjang. Tahan. Lalu seperti ini. Jadi posisi ini, kita posisi sudah menahan nafas. Terus buang. Baik. Kita mulai. Mulai sekarang. Satu. Tarik nafas, tahan. Buang. Jadi, ke atas. Tarik nafas, tahan. Usahakan punggung benar-benar ketarik ke belakang, terus tulang punggung benar-benar melengkung. Tarik nafas. Rasakan otot-otot di
punggung bagian bawah dan atas benar-benar tertarik ke atas, lepas. Lagi, tarik nafas, tahan, buang nafas. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, buang nafas. Lalu setelah pundak setelah pundak terasa nyaman, kita melakukan stretching terhadap si eh, punggung bagian bawah. Caranya simpel, hanya seperti balik seperti ini, sambil kita tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu. Ya, silahkan posisikan badan. Kita mulai sekarang. Yuk, balik badan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebaliknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pernapasan biasanya akan lega di titik ini. Baik, setelah kita melatih si tubuh atau badan kita, kemudian kita akan masuki latihan nafas. Kenapa? Karena tubuh sudah mulai rileks, tubuh mulai lega, otot-otot sudah mulai longgar, sehingga nafas kita akan jauh lebih ringan macam itu. Apa yang akan dilatih? Ada 3 hal yang akan dilatih, yaitu full body breathing, yaitu kita bernafas sebanyak mungkin, menarik nafas sebanyak mungkin seolah-olah tubuh kita benar-benar terisi sama udara, full dengan udara. Kemudian menghembuskannya lewat mulut, seperti meniup balon, tapi sangat pelan, sepelan mungkin, sebanyak 10 kali. Lalu setelah 10 kali, kita melakukan triangle breathing, yaitu bernafas segitiga. Nafasnya yaitu menarik nafas, mamanya kalau bisa 3 hitungan, tarik nafas 3 hitungan, tahan 3 hitungan, hembuskan 3 hitungan. Triangle breathing selama 10 kali, kemudian light deep breathing. Jadi kita bernafas pelan, lembut, tapi sedalam mungkin atau sebanyak mungkin. Tidak perlu sampai benar-benar full, tapi kita sudah merasa cukup, keluarkan. Tarik nafas pelan, kita sudah merasa cukup, keluarkan. Baik, akan mulai. Ya. Silahkan teman-teman posisikan tubuh senyaman mungkin, tegak. Kalau memungkinkan badan tegak, kalau tidak memungkinkan tegak, silahkan sandarkan badan ke tembok agar lebih mudah menegakkan si eh, tulang punggungnya. Kita mulai. 1, tarik nafas panjang, keluarkan pelan. 2, tarik nafas panjang, keluarkan pelan.
3, tarik nafas panjang, penuh, keluarkan pelan. 4, tarik nafas panjang, keluarkan pelan. 5, tarik, keluarkan pelan. 6, tarik nafas panjang, keluarkan pelan. 7, tarik nafas panjang, keluarkan pelan. 8, keluarkan pelan. 9, tarik nafas panjang sebanyak mungkin, keluarkan pelan. 10, tarik nafas panjang, dalam, dan keluarkan pelan. Tarik nafas, keluarkan pelan. Kita menurunkan tension di tubuh kita kemudian belajar untuk mengelola nafas kita, yaitu mindful breathing atau nafas segitiga. Silahkan, saya akan menggunakan ritme 3, 3, 3, tarik nafas 3 kali, 3 hitungan, tahan 3 hitungan, dan keluarkan 3 hitungan. Apabila teman-teman ingin mencoba untuk lebih panjang atau 4 per 4 per 4, silahkan. Kita akan mulai, silahkan posisikan tubuh senyaman mungkin. Kita mulai sekarang. Tarik nafas, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan, 1, 2, 3. Tarik nafas, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan, 1, 2, 3. Tarik nafas, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan, 1, 2, 3. Tarik nafas, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan, 1, 2, 3. Tarik nafas, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan, 1,
dua, tiga. Tarik nafas. Satu, dua, tiga. Tahan. Satu, dua, tiga. Hembus. Satu, dua, tiga. Tarik nafas. Satu, dua, tiga. Tahan. Satu, dua, tiga. Hembuskan pelan. Satu, dua, tiga. Tarik nafas. Satu, dua, tiga. Tahan. Satu, dua, tiga. Hembuskan. Satu, dua, tiga. Tarik nafas. Satu, dua, tiga. Tahan. Satu, dua, tiga. Hembuskan. Satu, dua, tiga. Tarik nafas. Satu, dua, tiga. Tahan. Satu, dua, tiga. Hembuskan. Satu, dua, tiga. Terakhir, tarik nafas. Satu, dua, tiga. Tahan. Satu, dua, tiga. Hembuskan. Satu, dua, tiga. Sekarang saya minta untuk rasakan perubahan yang ada di tubuh setelah proses triangle breathing ini sebelum kita memasuki light deep breathing untuk 10 kali. Sekarang silahkan tarik nafas pelan, lalu keluarkan langsung pelan. Rasakan sensasi yang muncul terutama di bagian bahu, leher, punggung, dan pinggang. Tarik nafas lembut, keluarkan pelan sekali. Tarik nafas lembut dan secukupnya. Keluarkan pelan sekali. Tarik nafas lembut dan secukupnya. Hembuskan pelan sekali. Tarik nafas lembut dan secukupnya. Keluarkan 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 pelan sekali.
Oke. Lalu setelah kita bisa merasakan nikmatnya bernafas, sekarang silahkan posisikan tubuh senyaman mungkin, pejamkan mata, kemudian silahkan amati bagian-bagian tubuh. Setiap bagian tubuh biasanya menyimpan emosi atau pikiran tertentu, dan tugas kita hanya mengamati apa adanya, termasuk mengamati pikiran atau emosi tanpa terbawa. Jadi ketika kita mengamati bagian tubuh tertentu, kemudian ada pikiran tertentu yang muncul di benak kita, diamati saja, jangan terbawa. Ya, kita mulai sekarang, silahkan pejamkan mata, kemudian pelan-pelan coba amati ubun-ubun, sadari bahwa kita masih punya rambut dan ubun-ubun. Dengan menarik nafas, buangnya pelan, coba amati. Perhatikan dengan kesadaran ubun. Jika ada pikiran tertentu, amati saja. Lalu dari ubun-ubun, turunkan perhatian ke leher. Coba amati, rasakan betul-betul leher kita masing-masing. Apakah tegang? Apakah terasa ada kejutan? Ataukah terasa ada sensasi lepas? Atau justru ada rasa nyeri dan sakit? Amati saja. Dari leher, silahkan amati bahu Anda. Rasakan sensasi yang muncul di bahu, entah tegang, entah nyeri, entah kaku, entah tidak nyaman, mati saja. Amati betul-betul tanpa menghakimi, tanpa terbawa emosi, tanpa terbawa pikir. Lalu dari pundak, silahkan turunkan perhatian ke area pinggang atau tulang punggung bagian bawah. Amati betul-betul. Jika ada rasa tegang, pegal, amati saja. Perhatikan baik-baik, fokus ke bagian tubuh itu tanpa banyak komentari.
Lalu bawa perhatian bagian tubuh yang menempel dengan lantai atau tempat Anda duduk. Rasakan tekanannya, rasakan sentuhannya. Perhatikan saja tanpa membawa pikiran atau emosi apapun. Jikapun ada emosi atau pikiran yang muncul, perhatikan, tidak usah dikomentari. Hanya perhatikan saja. Lalu dari bagian tubuh itu, bawa perhatian Anda ke nafas lagi. Jika Anda kesulitan untuk mengamati atau merasakan keluar masuknya nafas, rasakan sensasi yang muncul di ujung hidung. Rasakan sensasi yang terasa di ujung hidung. Jika Anda mampu merasakan keluar masuknya nafas mulai dari sentuhan udara ke hidung, kemudian masuknya udara ke trakea, masuk ke paru-paru, amati proses itu. Hanya amati keluar masuknya nafas, serta sensasi yang muncul ketika kita menarik nafas dan menghembuskan nafas. Pikiran biasanya akan tapi kembalikan pikiran dan emosi yang menyertainya berada di sana. Tugas Anda hanyalah mengamati nafas. Amatilah nafas yang begitu lembut, begitu netral. Apapun pikiran yang muncul, kembalikan perhatian Anda ke nafas. Rasakan sensasi tubuh yang muncul setelah mengamati nafas. Mungkin kesemutan, mungkin seperti ada listrik yang mengalir. Amati saja.
Sekarang silahkan amati semua sensasi yang muncul atau indera Anda tangkap. Mungkin akan ada rasa kesemutan di kaki, silahkan pindahkan posisi kakinya. Atau ada ketidaknyamanan di punggung, boleh sekarang pindahkan bagian punggungnya, entah bersender, entah stretching sebentar. Tapi setiap pengalaman yang Anda rasakan, coba amati dan rasakan. Jadi seumpama kaki Anda sangat kesemutan, akan pindahkan kaki terlebih dahulu, rasakan kesemutannya. Rasakan betul-betul kesemutannya. Jika punggung Anda bagian bawah mulai tidak nyaman, silakan stretching. Stretching lalu rasakan ketika kelegaan itu muncul. Setelah begitu lama diam, kemudian Anda menggerakkan tubuh dengan stretching, dengan memindahkan tubuh. Rasakan betul-betul sensasi yang muncul. Jika mungkin sekarang ada rintik hujan, Anda juga bisa mengamati suara hujan. Jika mungkin Anda sedang berada di tepi jalan, Anda dapat mengamati lalu lalang kendaraan. Bagi orang-orang yang mungkin punya pengalaman traumatik dengan suara keras, suara jalanan akan mengganggu. Tapi tugas Anda adalah hanya mengamati. Jika sensasi itu muncul, amati saja. Seolah-olah perasaan itu tidak ada di dalam diri Anda. Jadikanlah Anda orang ketiga, sehingga sensasi itu adalah sesuatu di luar diri Anda. Dan Anda hanya cukup mengamatinya sampai sensasi itu timbul dan tenggelam. Jika Anda benar-benar mengamati, Anda akan menemukan sebuah pola bahwa segala sensasi, perasaan, emosi, pikiran, dan apapun yang kita alami selalu timbul dan tenggelam. Jika kita mengamati rintik hujan, hujan yang deras, akan ada rasa segar, nyaman, dan perasaan sensasi yang muncul tersebut, yang timbul tersebut, pelan-pelan akan tenggelam. Ketika Anda seumpama berhasil mendapatkan benda-benda yang Anda inginkan, entah gadget, entah laptop, atau mendapatkan pasangan, akan selalu muncul sensasi excited, sensasi bahagia, sensasi senang yang sangat luar biasa yang timbul di dalam diri kita. Tetapi sensasi itu pelan-pelan juga akan tenggelam. Ketika malam hari kita terpikirkan sesuatu yang menyakitkan,
timbul di pikiran. Ketika kita mengamati pikiran yang menyakitkan itu, kemudian kita menangis, kemudian kita lega, sensasi pikiran negatif yang menyakitkan itu pun juga akan tenggelam. Ketika kita marah dengan seseorang, timbul rasa tegang, ingin memukul, ingin membalas dendam. Lalu ketika kita memperhatikan rasa kemarahan, rasa ingin membalas dendam itu timbul dalam kesadaran kita. Ketika kita memperhatikannya terus-menerus, lama-kelamaan, sensasi itu juga akan tenggelam. Semua sensasi yang kita rasakan melalui indera kita pasti akan timbul dan tenggelam. Sekarang silakan amati apapun yang muncul di dalam kesadaran Anda atau amati segala sesuatu yang tertangkap melalui indera Anda. Lalu setelah kita benar-benar bisa membuka diri dengan segala sensasi yang muncul dan tenggelam di dalam diri kita, munculkanlah rasa cinta yang penuh dengan membayangkan orang yang paling Anda kasihi di depan Anda. Sekarang bayangkan orang terkasih berada di depan Anda. Jika bayangannya sudah muncul, doakanlah dia dengan doa yang penuh ketulusan dan penuh kasih. Semoga kamu berbahagia. Semoga kamu diberikan kelimpahan, kebahagiaan. Ucapkan doa-doa sederhana yang membuatnya begitu tenang sehingga membuahkan senyum. Semoga cita-citamu tercapai. Semoga kamu berbahagia. Semoga beban emosimu yang selama ini kamu pendam lepas. Semoga tekanan emosi yang selama ini kamu rasakan lepas.
Semoga rasa sakit yang selama ini kamu rasakan lepas. Aku mengasihimu dengan sepenuh hati. Aku mengasihimu dengan sepenuh hati. Aku mengasihimu dengan sepenuh hati. Semoga kamu berbahagia. Rasakan sensasi yang muncul di jantung Anda ketika Anda mendoakan orang yang Anda kasihi. Rasakan sensasi yang muncul di jantung ketika Anda mendoakan orang yang Anda kasihi. Semoga kamu berbahagia. Semoga kamu berbahagia. Semoga kamu berbahagia. Anda dapat meletakkan tangan kanan Anda di dada dan mengatakan kepada diri sendiri, semoga kamu berbahagia. Karena kadang kita dengan mudah mengasihi orang lain, tapi lupa mengasihi diri kita sendiri. Maka pada malam hari ini, kita coba untuk mengasihi diri kita sendiri, mendoakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Semoga kamu berbahagia. Niatkan doa ini untuk diri kita sendiri. Anda dapat membayangkan diri Anda berada di depan Anda. Semoga kamu berbahagia. Semoga kamu berbahagia. Ucapkan dengan setulus-tulusnya untuk diri kita. Semoga kamu berbahagia. Semoga kamu berbahagia. Aku mengasihimu dengan apa adanya. 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 Setelah itu, silahkan letakkan tangan kanan Anda di atas lutut. Silahkan posisikan diri Anda berdoa sesuai dengan agama atau kepercayaan Anda masing-masing.
niatkan ketulusan di dalam diri kita, kita menyadari bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja sekarang. Banyak tragedi kemanusiaan, entah di Palestina, entah di Indonesia, ataupun bagian negara yang lain. Malam yang hening ini, saya meminta bantuan teman-teman untuk berdoa untuk kepulihan dunia. Saya tidak akan memandu doa, saya hanya ingin meminta teman-teman berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Saya hanya ingin meminta ketulusan doa itu dengan sangat tulus, dengan penuh cinta dan penuh kasih. Agar dunia ini bisa kembali pulih seperti sedia kala. Sekarang saya minta untuk niatkan ketulusan, niatkan cinta, niatkan kasih, dan niatkan agar dunia menjadi pulih dan damai lagi. Lalu silahkan berdoalah apapun doa yang Anda ucapkan adalah untuk kepulihan bumi. Silahkan untuk doa teman-teman. Lalu rasakan sensasi yang muncul di dada. Apabila teman-teman menutup mata, silakan buka mata dan pelatihan pada malam hari ini telah selesai. Dan apabila teman-teman sudah mengakhiri doa dan sudah selesai juga, saya minta untuk open mic dan kita sharing pengalaman selama proses tadi. Saya ingin karena ini sedikit, saya ingin bahkan kalau umpamanya tadi hanya mengikuti mengikuti saja, tidak benar-benar berlatih karena jalan atau ada sedang repot. Mungkin insight apa yang muncul selama proses tadi? Selama proses mungkin melihat ataupun mengamati proses tadi. Insight apa yang muncul atau pembelajaran baru apa yang muncul dari teman-teman? Dan karena sedikit saya akan meminta satu persatu untuk bercerita karena waktunya cukup panjang. Silahkan mungkin kalau di eh, list saya Mbak Cahyani yang paling apa? Paling awal, silahkan.
Halo, selamat malam, Mas. Halo, selamat malam, Mbak. Apa ya? Eh, Kalau dari aku sendiri ya, karena waktu itu udah ikut yang kelas nafas, jadi yang kali ini itu jauh lebih rileks lagi, terus habis itu kayak lebih tenang lagi, terus ngerasain apa namanya emosinya itu jadi lebih stabil, nggak yang kayak waktu yang lalu. Terus kayak di badan jadi lebih enak aja gitu. Terus tapi pas tadi yang sesi habis apa ya? Yang habis aku lupa pas tadi habis apa gitu. Tiba-tiba kan hujan kan. Terus tadi Mas Bagas ngepas banget juga bilang kayak rasakan kalau ada rintik hujan kayak gitu. Jadi kayak ngepas banget ke sini juga lagi hujan gitu. Jadi kayak semesta mendukung banget buat kelas malam ini sih gitu. Terus kayak apa namanya, kalau aku pribadi ya Mas kan udah dikasih tuh yang waktu kelas nafas kemarin kan, tapi tuh kalau dari aku pribadi tuh masih kayak susah gitu, kayak masih berasa berat, sering berat di apa, di pundak. Leher sama pundak itu, gitu sih. Tapi kan kemarin di grup juga udah di-share kayak harus nyoba latihan nafas kayak gitu selama kayak ngerasa berat pundak sama leherku, ya aku coba buat apa namanya praktekin yang dikasih di grup itu sih, itu Hmm, kalau dari aku pribadi itu ya. sih Ini tadi Mbak Cahyadi ikut dari awal atau di tengah-tengah? dari awal. Dari awal. Iya, Berarti sempat latihan stretchingnya tadi. iya, Hmm, iya apa dari yang awal. apa yang Mbak Cahyani rasakan ketika proses stretching tadi? Terutama yang ini, yang ini. Wah, itu sih. Kayak biasanya kan kalau bagian kepala itu udah biasa, tapi kayak yang pas itu tuh kayak berasa ambil nafas, ditahan, terus itu dibuang tuh berasa bes, kayak ya kayak buang apa yang di dalam gitu. Gitu aja sih. Kalau dari aku itu. Hmm, Itu Oke. sih, Mas. Lalu Ya. bagaimana dengan proses yang terakhir ya tadi yang mindfulness meditation? Bagaimana Oh, Mbak Cahyani apa ya pengalamannya seperti apa tadi? oh ya, tadi yang pas awal yang suruh ngebayangin apa Orang yang namanya dikasih. orang yang dikasih. Nah, itu aku ngebayangin diri sendiri sih. Oke, good. Iya, aku ngebayangin diri sendiri. Jadi terus pas yang second, apa namanya, yang megang dada, terus habis itu Uh, bilang buat diri sendiri. Jadi kayak berlanjut aja, terus ya udah ke bawah deh emosinya kayak gitu deh. Itu sih, jadi kayak lebih, oh ya gue kayaknya masih kurang apa sayang sama diri sendiri, kayak aku harus lebih care sama diri sendiri, kayak lebih kayak itu sih Mas, itu. oke, oke. Terima kasih banyak. Pengalaman yang Siap. sangat luar biasa. Terima kasih atas ceritanya dan pengalamannya. Berarti ikut dari awal ya malahan ya. Dari Iya, pasti ya. iya, Good, good, good. Baik, terima kasih Mbak Cahyani. Kita mungkin siap. dari Mbak Sandia Oke, selamat malam Mas Bagus. Teman-teman. Suara aku masuk ya? masuk. Oh iya. Kalau mengenai dari awal tadi, kan sempat pundaknya agak kaku. Terus ada sesi yang stretching tadi, lumayan membantu merelaksasikan pundak-pundak yang kaku. Terus waktu di pertengahan itu sempat ini juga sih, eh, kan dikasih arahan. Nah, itu sempat kepikiran hal yang lain. Tapi habis itu balik lagi fokus ke napas kayak gitu. Terus sempat juga ngerasa rada kaku di apa Punggung, pinggang. Halo, halo. Oke. bilang timbul.
pas terakhir-terakhirnya itu Mm-mm. udah nggak kerasa lagi sih kakunya kayak gitu tadi. Terus waktu pertengahan juga sempat ngerasa kepanasan karena hawanya lumayan itu Oh, panas panas. ya. Iya, masa panas terus sama sempat gatal juga. Jadi tadi pertengahan juga garuk-garuk. Terus Oh, iya. Terus yang waktu dibilang Mas Bagus tadi bilang kalau misalnya ada trust apa perlu peragangan tadi mm-mm. sempat dilakuin juga waktu pertengahan itu. eh Sama terakhir waktu yang mindfulness meditation itu Mm-mm. lumayan sih kerasa emosi positifnya itu semakin terbangun gitu waktu Mm. disuruh ngebayangin orang yang dikasihi sama untuk diri sendiri kayak gitu sih Mas tadi. Oke, terima kasih banyak Mbak Sandia atas ceritanya. Oke, Mbak Rahmi mau menceritakan sesuatu, mungkin dapat sesuatu dari proses malam ini. Oke, oh bercerita. Baik, aku juga ikut dari awal, tapi aku nggak bisa open camp dan praktekin yang komprehensif. Soalnya lagi di jalan, di dalam bus, sama rombongan teman-teman kantor, jadi nggak bisa maksimal praktek. Cuma pas tadi, mindfulness meditation yang kita diminta buat say thank sama diri sendiri itu, jujur aku nahan nangis banget, sekuat tenaga. Soalnya lagi facing hard time lately, dan kayak nggak dapet pat in the back sama diri sendiri. Jadi kayak ngerasa siapa yang nggak mengasihi diri sendiri kalau bukan kita. Oke. Wah, keren sekali ini. Berarti meditasi di jalan ya. Wah, luar biasa. Mungkin apa ya? Saya ingin sharing bahwa meditasi dapat dilakukan dimanapun ketika kita mampu fokus. Jadi kenapa kok ketika muncul pikiran, kemudian kita mengembalikan ke nafas? Karena pada dasarnya mau itu indera dari manapun yang menangkap sensasi, tetap kita sebenarnya bisa mengatur fokus. Jadi mau di pasar, kemudian indera pendengaran kita begitu berisik, kita pun masih bisa mengatur fokus untuk nafas, ke rasa yang ada di dada. Itu bisa sebenarnya. Kemudian ketika umpamanya malam pikiran kita crowded sekali karena ada masalah yang kita hadapi berhari-hari, sebenarnya kita mampu untuk memindahkan atensi itu ke nafas. Agar pikiran yang crowded itu kemudian menjadi netral pelan-pelan. Karena ketika pikiran itu crowded, ketika ruang di sekitar kita crowded, atau ketika sensasi yang kita rasakan itu muncul begitu intensif, sebenarnya kita tetap mampu memindahkan atensinya, kita masih tetap mampu memindahkan fokusnya. Karena sebenarnya indera apapun yang itu yang muncul itu adalah respon dari tubuh kita. Sedangkan kesadaran itu bisa kita semacam kita kasih jeda, kasih ruang. Jadi ada ruang antara kesadaran kita yang memperhatikan sensasi dengan sensasi itu sendiri. Itu yang sebenarnya kita latih. Jadi ketika kita berlatih mindfulness secara terus-menerus, kita bisa memberikan jeda antara emosi, antara pikiran dengan kesadaran kita sendiri. Lama-kelamaan kita bisa seperti ini. Oh iya, badanku lagi capek nih. Oh iya, aku waktu istirahat nih. Oh iya, aku sedang marah. Aku sedang marah, bukan aku marah, bukan. Tapi aku sedang marah. Jadi kita mampu memberi sekat antara kesadaran kita dengan sensasi marah. Kita mampu memberikan jeda antara kesadaran kita dengan sensasi sedih, sensasi tidak nyaman. Agar apa? Agar kita tidak tenggelam. Kalau kita nggak bisa memberi jeda itu, kita akan tenggelam dengan rasa marah, kita akan tenggelam dengan rasa sedih, kita akan tenggelam dengan rasa tertekan. Karena itu proses latihan mindfulness yang terus-menerus, kita akan mampu untuk, ya sekarang aku sedih, ya sekarang aku sedang merasa kehilangan, ya sekarang aku sedang tidak nyaman, tapi tidak apa-apa. Dan itu benar-benar tulus, bukan, kan ada.
Kamu sakit ya? Enggak kok, aku baik-baik aja. Tapi rasanya sakit sebenarnya. Kamu lagi capek ya? Enggak kok, aku enggak lagi capek. Aku kuat. Tapi sebenarnya di dalam hati kita itu rasanya capek, pengen udah, aku pengen udah, aku pengen tidur. Kamu lagi sedih ya? Enggak kok, aku lagi sedih. Ngapain aku sedih? Tapi di dalam hati kita sebenarnya sangat sedih. Dan kita sebenarnya tenggelam dengan rasa sedih. Tapi kita mencoba untuk menekan rasa sedihnya. Itu yang sering terjadi. Dengan latihan mindfulness, kamu sedang sedih ya? Iya, aku sedang sedih. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apanya itu benar-benar tidak apa-apa. Karena aku tidak tenggelam dalam kesedihan. Kamu sedang marah ya? Iya, aku sedang marah. Aku sedang merasakan yang namanya sensasi marah. Tapi aku tidak tenggelam dalam kemarahan. Kamu sedang kecewa ya? Ya, saya sedang kecewa. Tapi saya tidak tenggelam dalam rasa kecewa. Itu adalah proses dari mindfulness. Jadi bagi teman-teman yang ingin berlatih ini sangat baik untuk dilatih setiap hari, tidak ada efek samping. Kalau untuk latihan nafas juga baik dilakukan setiap hari, tetapi tidak baik dilakukan ketika capek, karena latihan nafas seperti olahraga, butuh energi, butuh anu. Latihan nafas bukan untuk merecharge energi, tapi untuk seperti olahraga, memperkuat otot. Jadi memperkuat kemampuan kita bernapas, mengoptimalkan kemampuan kita bernapas. Tapi kalau latihan mindfulness itu bisa dilakukan kapanpun, bahkan ketika kita sakit. Ketika kita sakit pun, mamanya, umpamanya saya tadi kesemutan, kaki saya kesemutan, kesemutan, kemudian saya amati rasa kesemutannya, bagaimana rasa kesemutan itu sangat tidak nyaman, tetapi cuma diamati saja. Pelan-pelan, entah kenapa, rasa kesemutan yang tidak nyaman itu, ya sudah, nyaman-nyaman saja. Kemudian ketidaknyamanannya tiba-tiba hilang. Begitu juga ketika kita sakit. Ketika kita sakit, ngomongnya sakit hati, pusing kepala, coba amati rasa rasa pusingnya. Tapi ya jangan jangan sakit kepala kemudian belanja karena sambil mengamati, wah aku pusing gitu. Enggak gitu. Karena kalau itu memaksakan diri namanya. Ya kalau sakit tetap kita istirahat tapi sambil mengamati rasa sakitnya. Diamati, oh iya, rasa sakitnya di sini. Amati saja, pelan-pelan. Entah kenapa rasa sakit itu pelan-pelan berkurang, bisa hilang. Dalam proses beberapa teknik meditasi, kalau teman-teman mau punya punya umpamanya eh, apa ya, gangguan kesehatan yang cukup berat, ada sebuah teknik meditasi dari China namanya Zenki Yunxing, bisa dicari, ada pelatihan. Latihannya adalah hanya mengamati nafas. Jadi mengamati ketika nafas itu keluar. Terus menerus. Terus menerus. Mengamati nafas itu keluar terus menerus. Kalau secara secara fisiologis kan kemudian ketika kita mengamati nafas, keluaran nafas itu sistem saraf parasimpatis kita kemudian aktif. Ketika itu aktif, regenerasi sel juga aktif. Ketika regenerasi sel itu aktif, kemudian ada proses healing, healing secara fisik semacam itu. Dan ketika si teknik Zenki Yunxing ini dilakukan pelan-pelan, entah bagaimana prosesnya, tetapi gangguan-gangguan kesehatan kronis, terutama gangguan kesehatan kronis yang berhubungan dengan emosi, itu bisa sembuh. Apa saja, GERD, mah, kalau diabetes masih perdebatan, tapi kalau saya nyoba ke ibu saya, itu cukup berhasil untuk menstabilkan. Lalu kemudian kalau dari pernyataan beberapa orang yang praktisinya seperti Titik Puspa, dia sembuh kankernya. Lalu apa namanya, eh, gangguan-gangguan imun itu bisa pulih. Haid otomatis itu pasti pulih kalau ketika melakukan relaksasi terus-menerus, haid tidak tidak berjalan sebagaimana mestinya, itu pasti bisa kembali normal. Karena prosesnya itu tadi
mengaktifkan sistem parasimpatis untuk mengaktifkan regenerasi sel sehingga tubuh mengalami proses pemulihan secara sendiri. Dia memulihkan dirinya sendiri macam itu. Dan itulah yang namanya teknik atau latihan mindfulness. Teman-teman, mungkin hari ini cukup sedikit karena kalau biasanya juga sedikit yang ikut. Oh, Zenki Yunxing. Saya bentar. Saya Zenki Yunxing. Zenki gitu aja. Cari Zenki gitu ketemu kok di di apa internet ya. Zenki. Ada prosesnya bermeditasi. Kenapa kok begitu, Mas? Ada kok saya menemukan juga teman saya yang bilang budinya sembuh dari kanker karena dia ya sudah dia pasrah saja karena sudah stadiumnya sudah stadium lanjut, dia kemudian pasrah. Dia tiap hari sholat, tetapi dengan proses rasa pasrah yang kuat. Sembuh juga. Karena pada dasarnya kadang ada penyakit yang itu sebenarnya adalah muatan emosi kita. Ada beberapa penyakit atau gangguan kesehatan yang itu adalah bagian atau dampak dari emosi kita yang terpendam sangat kuat, kemudian termanifestasi menjadi sebuah gangguan kesehatan. Karena itu proses seperti ini sebenarnya mencegah kita dari hal-hal semacam itu. Tapi tetap bahwa kesehatan dan umur adalah kuasa Tuhan. Kita hanya bisa mengupayakannya. Setidaknya kita tidak menderita karena gangguan kesehatan itu. Ya, terima kasih teman-teman. Kita foto sebentar untuk dokumentasi malam ini. Terima kasih atas kehadirannya, meluangkan waktu. Mungkin bagi teman-teman yang tadi apa tidak sempat mengikuti seperti eh, Mas atau Mbak ya ini ya, Mbak Adia, mungkin nanti bisa menonton di YouTube yang akan kami upload. Silahkan dilakukan secara mandiri. Latihannya satu set latihan ini dapat dilakukan secara mandiri. Sebenarnya tidak perlu saya tuntun juga bisa dengan melihat satu kali saja. Silahkan latih terus teknik yang kita sharing pada malam hari ini. Ya, terima kasih atas kesediaannya mengikuti dan Mbak Cahyani juga yang sudah mengikuti dari awal ya. Kami mungkin akan mengirimkan apa namanya G-form terkait dengan pelatihan yang sudah kami lakukan. Kami berharap banyak ketik saran yang bisa diberikan sehingga di tahun depan eh, program kami bisa kami adakan kembali dengan jauh lebih baik dan dengan pengisi atau fasilitator yang beragam semacam itu agar banyak teman-teman yang dapat terfasilitasi tanpa terbebani secara finansial. Begitu? Ya, silahkan. Oh, Mbak. Halo, Mbak. Oke, silakan mau membuka kamera ya. Saya hitung 1, 2, 3. Ada bareng lagi 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga selalu berbahagia. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rami hati-hati di jalan. Selamat beristirahat Mbak Cayani, Mbak Sandia, dan Mbak Adia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.